warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa tentang pembagian warisan atau orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu dari warisan. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ini termasuk penutup dari tema tentang orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu dari harta warisan. Halaman 79 kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan orang yang pernah berkhidmat melayani di Masjid Nurul Ikhlas ini, Bapak kamu mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya. Demikian juga dengan para sesepuh Masjid Nurul Ikhlas, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang telah mendahului kita, orang tua kita tercinta. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Allah jadikan kuburnya pertamanan dari pertamanan surga, dan kita pasti akan menyusul Pak Kamun. Mudah-mudahan menyusul dalam keadaan bahagia, husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang ayatnya adalah ayat yang ke-13, baris kelima dari bawah. Kita nikmati membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat yang paling utama, obat hati yang paling top itu adalah tilawatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa dhalikal fawzul 'azim. Wa dhalikal fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Yudkhilhu naran khalidan fiha.
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi telah disebutkan ketentuan bapak, anak, suami, istri, orang tua apabila mereka mendapatkan jatah warisan. Nah, di sini kemudian dijelaskan siapa yang melampaui atau melewati ketentuan-ketentuan tersebut, resikonya seperti ini. Siapa yang taat, resikonya akan seperti ini. Silakan Pak Tosin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Baik, pelan-pelan atau sih. Ketentuan yang dimaksud di sini adalah ketentuan nominal atau bilangan dari masing-masing ahli waris. Understand? Nah, lanjut. Waman, dan siapa yang yuti'illah, dia menaati Allah wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu, dia akan memasukkannya jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Wadzalika, dan itulah al-fauzu, kemenangan, al-azimu, yang besar. Udah masuk surga abadi lagi. Udah masuk surga abadi lagi. Nah, insyaallah Pak Tosim juga pernah merasakan tidur di hotel dan sebagainya. Tapi kan nggak lama Pak Tosim. Nggak lama. Mau seminggu kira-kira jebol itu rekeningnya ya. Di nggak usah di hotel Ibis atau bintang 5 jebol duitnya ya kan. Kita masuk surga udah senang abadi lagi ya Allah ya Pak Aris ya. Masya Allah, masing-masing di antara kita pernah menikmatilah kemewahan itu, tapi pernah, kata pernah itu berarti sifatnya sementara ya. Jangan ini sudah masuk surga forever lagi. Ya Allah. Dulu aku pernah, ya dulu, sekarang warteg. Kalau dulu pernah nasi padang, terus sekarang kok jadi sambil terong, kira-kira kan gak enak gitu. Ya, itu. Kalau kita mengkaji tafsir pelan-pelan seperti ini, poinnya itu dapat. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan segala apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan juga, maka Allah akan memasukkan dia ke surga-surga. Yang surga itu tidak hanya satu, surga itu ada 8. Surga itu ada apa? Ada 8. Siapa yang setelah berwudu kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat thamaniyatu abwabil jannah, akan dibuka 8 pintu surga. Lalu kemudian ada pembahasan. Nah, siapa orang yang berpotensi untuk masuk surga? Jawabannya adalah orang yang banyak bersyukur. Orang yang apa? Karena pintu surga ada 8. Itu hadisnya sahih. Hadisnya apa? Hadisnya sahih. Pintu surga itu ada 8. Nah, untuk membuka pintunya itu ada ucapannya. Ada apa? Ada kalimat-kalimatnya Mas Toto. Mau tahu apa enggak Mas Toto? Mau ya? Mau tahu atau sih? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah komersial berikut ini saya coba sampaikan itu pintu pembuka surga. Ya sayang Pak Hamzah bawa ini ya. Saya minum dulu Pak Hamzah. Wajib dulu kan? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sendirian Ustaz? Alhamdulillah sendirian ya. Pemirsanya kan tak dulu belakangan Mas Toto ya kan. Ya, tim utama dulu ini yang harus di servis. Baik, kita buka surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masya Allah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah.
Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang alhamdulillahi, tolong dihitung hurufnya ada berapa. Nah, alhamdulillahi, Pak Latif ikut hitung. Icak berapa? Pak Tosim? Pak Haris? Berapa? Hitung. Alhamdulillahi. Hurufnya alhamdulillahi. Pak D. Heri Gunawan ada berapa? Enggak, cuman alhamdulillahi aja. 8. Pintu surga ada berapa? 8. Siapa yang banyak mengucapkan alhamdulillah, itu berpotensi besar akan dimudahkan untuk masuk surganya Allah dari berbagai pintu. Intinya apa? Harus pandai dan banyak bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, karena amal kita itu gak mampu untuk menembus surga, itu gak mampu Pak Tosim. Amal kita gak mampu untuk menembus surga. Surga itu adalah karunia. Apa? Nah, ini konteksnya tentang makrifat dan keimanan. Baik, kita buka dulu surah Az-Zumar. Surah apa? Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, langsung halaman 466. 466. 466 ayat yang ke-73. Ini biasanya saya baca nih. Ayat yang ke-73 kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris kelima dari bawah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Langsung artikan Pak Tosim. Wasiqo, dan digiring dengan lembut, alladzina, orang-orang, ittaqau, yang mereka bertakwa, rabbahum, kepada Tuhan pencipta mereka, ilal jannati, ke dalam surga, zumara, dengan bergerombol. Artinya masuk surga enggak sendirian. Kita punya grup tafsir, itu nanti insya Allah masuk surganya bareng-bareng sama grup Pak Haji Mulkan. Allahumma amin. Ya Pak Hamzah ya, Masya Allah. Pak Nur, kita masuk surga Pak gerombol bareng-bareng. Ya Pak Haji Mul, Masya Allah. Tuh, kalau sendirian kan gak enak Pak Tosim. Kalau bareng-bareng kan sambil bercanda, Mas Toto. Mas Toto, ntar dulu dong, ada orang tua, masa duluin orang tua. Yang tua dulu lah. Kita demikian. Kita lanjut baca ayat. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Hatta idza وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم
فادخلوها خالدين. Lanjut atau sim hatta sehingga idza ja'uha apabila mereka telah sampai surga wa futihat maka dibukakanlah dan itu aslinya salah tulis itu wa itu artinya kata sambung dan kata sambung apa dan wa futihat dan dibukakanlah abwabuha pintu-pintunya wa qala lahum dan berkata kepada mereka khazanatuha para malaikat penjaganya salamun keselamatan kesejahteraan alaikum atas kalian tibtum beruntunglah berbahagialah kalian fadkhuluha maka kalian masuklah ke surga khalidina sebagai orang-orang yang kekal di dalamnya. Tuh udah masuk forever lagi, masya Allah. Lalu apa kompensasinya itu? Masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan anugerah dari Allah. Kompensasinya cuma ini bacaannya. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين. Wa qalu dan mereka berkata alhamdu segala pujian lillahi bagi Allah. Ya cuma kayak gitu aja. Ini diterangkan oleh ulama ahli tafsir bahwa kompensasi masuk surga itu cuma baca alhamdulillah. Masya Allah. Ya, apapun yang terjadi semuanya itu adalah kehendak Allah. Kita bahagia, kita dalam keadaan kadang sedih, itu kan gak forever. Ya, apapun tebus dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Kata orang Indonesia itu Pak Nur Rahman, apalagi orang Jawa, kejedot ya, keserempet, adus. Innalillahi, untung masih keserempet, ya kan? Alhamdulillah nggak ketubruk. Ayo, ya Mas Toto ya, itu filosofinya tinggi itu, ya kan? Nah, beda nih. Syekh Mutawalli Asy-Syarawi menjelaskan bahwa orang yang bersyukur itu pandai bersyukur. Misalnya nih, contoh Mas Toto, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Orang kalau beriman dan banyak bersyukur misalnya tinggal sepertiga. Kalau orang beriman, kalau orang tidak beriman, aduh tinggal segitu, tinggal dikit. Tapi kalau orang yang beriman, alhamdulillah masih ada. Tuh coba bayangkan, cara berpikirnya itu berbeda. Dalam keadaan apapun itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Makanya kunci surga itu diantaranya untuk buka apa ya? Alhamdulillah. Dalam segala keadaan biasakanlah mengucapkan alhamdulillah. Understand maksudnya? Masya Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi. Lanjut. Ya Pak Mandra sekarang. Wa qalu. Udah. Wa qalu dan ahli surga berkata alhamdulillahi segala puji milik Allah. Ini kalau dikembangkan makna alhamdulillah
sebenarnya yang layak untuk dipuji itu kan manusia, Allah. Manusia itu baiknya terus menerus apa temporer Pak Tosim? Temporer ya. Pak Tosim dipuji sama istrinya itu kira-kira pas akhir bulan, tengah bulan atau awal bulan Pak Tosim? Awal bulan. Manusia itu dipuji sifatnya temporer. Tapi kalau Allah dalam setiap saat senantiasa dipuji, karena yang layak untuk dapat pujian itu ya Allah. Kita itu ya iseng-iseng aja lah. Ya Mas Toto ya, iseng-iseng. Masya Allah. Silakan ganjulkan, Masya Allah. Ya, saya minum santai dulu. Ya Allah, nikmati minumnya, lalu alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah. Masya Allah. Nih, jadi dikait-kaitkan orang kalau baca Quran otaknya pasti cerdas, dikait-kaitin aja. Presiden pertama siapa? Presiden kedua? Presiden ketiga? B.J. Habibie. Terus presiden keempat? Gus Dur. Yang kelima? Mega. Yang keenam? SBY. Yang ketujuh? Joko. Wah, ya. Terus yang kedelapan? Jadi saya ada ditanya gitu, Ya. kalau kita ini kan tidak ada motivasi, maksudnya dapat jabatan juga enggak, dapat uang juga enggak. Kalau kita jejerin ketiga paslon ini, capres ini, Ya. dengan akal sehat aja, Ya. nah siapa yang harus kita pilih? Yang Tanpa ada maksud apa-apa, Betul. ada maksudnya. Jadi dari lihat ketiga track recordnya siapa yang dipilih. Jadi waktu itu saya lagi ikutin lagu. Ya. Kalau secara akal sehat saya bilang Anies. Kalau ada orang nggak milih Anies berarti akalnya nggak sehat. Kata saya. Ya. Dan itu hak dan berdasarkan, nanti saya bukakan ayatnya, wa zadahu fil ilmi basqatan, dan diberikan kelebihan fil ilmi di dalam ilmu dan kecerdasan. Standarnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada si pemimpin dipilih itu yang jelas harus punya kecerdasan alias ilmu. Pelakunya siapa? Saya nggak mau menyebut. Ya kan? Pelakunya siapa? Nggak mau menyebut. Kecerdasan itu kan bisa diukur, bisa dilihat, ya kan? Masya Allah. Pemilih yang cerdas itu nanti ya sudah lah. Pemilih yang cerdas itu si A, si B, apa si apa, yang jelas arahnya kemana kan kita udah pada tahu semuanya. Ya Pak Tosim ya. Nah, karena kecondongan hati kita itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Siapa yang beramal dengan seberat zarah, termasuk amal hati. Kenapa dulu engkau milih A, B itu kan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan masalah negara. Nggak kalian ini Pak Tosim ya. Jadi bukan kampanye, akan tetapi mengingatkan bahwa ketika kita memilih pemimpin tentunya harus beriman dan bertakwa. Ukuran iman dan takwanya itu ya lihat sholatnya. Terus bagaimana cara bacaan Al-Qur'annya kan bisa diukur itu, ya. Ada parameternya. Ini kalau saya diundang oleh ILC sama kami, ya saya keluarin itu dari kacamata apa kemana. Masalahnya nggak pernah diundang sih, ya kan. Sekali-kali di podcast kan kayak gitu. Setuju ya, Pak Isan ya? Insya Allah saya nggak kalah dengan tamu-tamunya Pak Mursalim kan kayak gitu, ya kan? Terus di samping saya ada Pak Isan kan kayak gitu. Wah keren gitu. Ya Pak Isan ya? Alhamdulillah. Ya kita kembali ke surah Az-Zumar yang tadi. Alladzi shadaqana. Pak Mandra.
alladzina sadaqona alladzi sadaqona alladzi sadaqona yang telah menepati kepada kami yang telah menepati kepada kami wa'dahu janjinya yaitu surga wa awrasana dan dia Allah telah mewariskan kepada kami al-ardo tanah surga ini. Nah, surga itu bukan usaha tapi warisan itu kerja apa enggak Pak Tusim? Enggak. Jadi di sini menggunakan kata awrasana, Allah telah mewariskan surga kepada kami, berarti itu murni pemberian. Nah, usaha kita enggak sebanding dengan pemberian Allah. Untuk nutupi semuanya cukup baca alhamdulillah, karena di surga mereka juga mengucapkan alhamdulillah. Cuman itu aja, masya Allah. Di surga cuman setelah dikasih apa-apa ucapkan alhamdulillah ya Allah. Cuman itu aja Mas Toto. Setelah masuk surga mereka cuman alhamdulillah. Coba Pak, itu udah harus dibayar A, B, C, D dan segala macam. Cuman alhamdulillah. Ini saya baca tafsirnya beberapa rujukan ini. Oh, cuman alhamdulillah. Nah, silakan Mas Toto. Kok diwariskan itu kesannya kayak sudah ada ketentuan ini yang dapat, ini yang dapat. Masya Allah. Kok diwariskan kesannya itu udah ada ketentuan. Memang demikian Mas Toto. Surga itu luasnya langit dan bumi dan memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kata guru tafsir saya, coba seandainya manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang baru lahir sekarang suruh nempatin surga, bukan surganya yang kurang tapi manusianya yang kurang. Nah sekarang ada fenomena kelompok dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah. Kalau bid'ah masuk, lah penghuni surga aja masih butuh penghuni. Ini dikit-dikit neraka, dikit-dikit ya Allah. Seandainya mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang baru lahir suruh nempatin surga, bukan surganya gak cukup, manusianya yang kurang. Ya Allah. Tuh Mas Toto. Yang masuk surga itu kan yang beriman. Nah, dunia ini diisi antara yang beriman dan yang tidak beriman. betul. Sementara surga itu dibilang seluas langit dan bumi. Jadi separuhnya baru isi surga. Baru separuh isi surga, masya Allah. Baru lagi kan di neraka. Itu bagaimana yang banyak non-muslim dari muslim. Betul. Ya Allah. Ini jadi untuk membuktikan luasnya alam semesta itu, saya masih ingat diterangkan oleh guru saya. Pesawat yang paling canggih itu saya ngaji tafsir Ibnu Katsir dulu tahun kurang lebih tahun 2003-2004. Sekarang tahun hampir 20 tahun lalu saya ngaji tafsir. Pesawat paling canggih itu adalah milik Amerika, supersonic itu, Challenger. Jadi kecepatannya itu kecepatan cahaya. Tapi untuk menembus ruang angkasa masih ada lagi dan seterusnya. Ya, batasnya ya. Jadi nggak mampu manusia untuk menembus batas alam semesta. Lalu dengan buruk aja itu, waduh, nggak bisa dibayangkan itu. Rasulullah bersama malaikat Jibril itu ketika Isra Mi'raj. Nah, itu kan bisa kita bayangkan betapa luasnya alam semesta ini. Baik, lanjut Pak. Nada bau. Sedangkan kami dapat tinggal menempati minal jannati di dalam surga haitsu nasya dimanapun kami kehendaki fa ni'ma maka itulah surga adalah sebaik-baik
adalah sebaik-baik ajrul amilin, ajrul amilin, untuk pahala untuk pahala orang-orang yang beramal kebaikan. orang-orang yang beramal kebaikan. Tuh harus beramal. Harus apa? Beramal. Adapun balasannya itu adalah anugerah Allah. Nah, kita buka surah 44. Surah ini masalah surga, jadi fokus ke halaman 498, surah Ad-Dukhan 498. 498. Ayatnya adalah ayat yang ke-52. Baik, kita baca ayat yang ke-51, mohon maaf. Ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Toto pegang mic. Mas Toto pegang mic. Ayat 51 nanti langsung setelah ayatnya dibacakan Mas Toto baca terjemah bebasnya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ingat-ingat Mas Toto ya. Orang bertakwa itu di dunia apa di surga? Dunia. Di dunia. Apapun keadaannya, kalau kita bertakwa pasti akan dapat jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Aman kehidupan, aman ekonomi, macam-macam lah itu bentuk dari aman. Fi maqamin amin, dalam makom atau kedudukan yang aman. Jadi kadang-kadang Mas Toto, mohon maaf, orang itu mengandalkan akal dan upayanya sehingga mengesampingkan Allah, gelisah terus. Orang gelisah itu nyaman apa enggak hatinya? Enggak nyaman. Tapi kalau orang yang beriman seperti jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang ngaji tafsir ini, wajahnya kelihatan hijau emang enggak Mas Toto? Satu persatu mulai dari Pak Aris, Pak Haji Mulkan, Pak Hamzah dan seterusnya, itu wajahnya kelihatan hijau emang enggak? Hijau itu berarti gambaran hatinya aman dan tentram. Kalau tentram ya ada masalah tapi aman gitu. Ya Pak Tosim ya. Fi maqamin amin. Lalu besok fi jannati wa uyun, fi jannati wa uyun, Yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Masya Allah. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Nyantai apa? Sambil ngopi. Sambil ngopi. Nggak tahu rasa kopi di surga itu seperti apa Pak Isan, ya kan? Apakah coffee mix atau dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, setelah diservis minum-minum dulu, kadzalik wa zawwajnahum bihurin 'ain wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Masya Allah. Pak Isan, sebelum dipasangin bidadari minum jamu STMJ terlebih dahulu. Jamu apa? Staminanya biar jos. Staminanya biar apa? Biar jos. Ya Pak Latif ya. Masa mau dipasangin bidadari loyo Pak Isan? Enggak ada kampusnya Pak Isan. Harus staminanya
Jos terlebih dahulu. Loh, Ya Pak Ihsan ya. kan di surga umur kita muda semua. Wah, Masya Allah. Tuh, muda terus. Lanjut. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka dapat diminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Masya Allah, tanpa rasa takut itu mengandung kolesterol apa enggak, mengandung apa enggak ada itu. Semuanya makanannya itu sudah steril. Nah kalau kita yang dihindari ada buah durian, baru kena baunya aja udah mau muntah-muntah, kan ada sebenarnya. Di surga nggak ada, steril semuanya. Ya baca Mulkan ya, masih bisa mengkonsumsi durian baca Mulkan. Masya Allah. Pak Nur masih? Oh masih siap. Itu berarti underdealnya masih masih oke. Cuma ditanya doang Pak Nur, nggak dibeliin. Ya kapan-kapan setelah ngaji tafsir kita makan durian lah. Ya makan apa? Makan durian ini kalau udah. Ya Pak Hamzah ya. Masya Allah. Kita lanjut. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Wa waqahum 'adzabal jahim. Wa waqahum 'adzabal jahim. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Insya Allah sudah. Kematian hanya ketika kita meninggal dunia. Besok kita akan hidup. Hidupnya itu ada di alam barzakh. Alam barzakh itu adalah bagi orang yang beriman dan bertakwa, raudhah min riyadil jannah. Sebagian pertamanan dari pertamanan surga. Insya Allah. Satu lagi ini poinnya. Fa'lam mir rabbik. Fa'lam mir rabbik. Dzalika huwal fawzul 'azim. Dzalika huwal fawzul 'azim. Itu merupakan karunia dari Tuhan. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi ada kata fadlan. Fadlan itu anugerah. Yang kemarin sering saya sampaikan, anugerah itu pendapatan atau perolehan melebihi pekerjaan. Ingat-ingat itu. Jadi ketika kita menjaga sholat kita, taat kepada Allah, Mustafa, kerjanya biasa-biasa aja, tapi perolehannya melebihi pekerjaan. Ya kan ya? Sholat prioritaskan, berangkat sekolah kerjakan yang baik dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau kita amal soleh sesuai dengan petunjuk Allah, hadiahnya itu melebihi pekerjaan. Itu namanya fadlan. Di dalam surah Jumat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru min fadlillah. Fadlillah, fadlan. Sama-sama kerja, tapi perolehannya pasti berbeda. Pasti berbeda. Surga itu adalah karunia dari Allah. Mendapatkannya dengan banyak mengucapkan apa, Mas Toto? Alhamdulillah. Silakan Pak Jumulkan. Tadi ada bidadari. Yang inti di garis bawahnya. Istri kita itu di mana? Saya pernah ngaji sama Kiai Tengku Zulkarnain. Jadi istri kita itu adalah besok jadi pemimpin daripada bidadari-bidadari surga. Tentunya yang namanya pemimpin itu adalah yang pokoknya yang Jadi saya masih ingat ngaji sama Kiai Tengku Zulkarnain. Besok mukminat muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah sebelum dimasukkan surga didandanin, dipoles itu 500 tahun coba Pak. Polesannya berapa tahun?
pengantin itu dirias hanya berapa jam itu Pak Gus? 3 jam ya. Itu ketika di pelaminan oke banget apa enggak? Kinclong. Ini 500 untuk menyiapkan Pak Haji Mulkan dan Pak Hamzah dan jamaah Masjid Nurul Ikhlas disambut nanti. Kaget nanti itu Mas Toto. Loh. Ini siapa ini? Kan kayak gitu. Masya Allah. Tuh, Pak Isan. Masya Allah. Ya Allah Akbar. Itu saya masih ingat diterangkan sama kita Zulkarnain, penghuni surga dari kalangan perempuan yang beriman di dunia sebelum masuk surga didandanin berapa? 500 tahun. Ya Allah ya Karim. Itu kukunya ada salonnya sendiri itu. Apa namanya? Kukunya ada salon tersendiri Pak Isan. Ya Allah. Mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal menuju surga. Silakan Mas Toto. Mohon izin bacakan 2 ayat yang terakhir Ustaz. Ya. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Ya, itu karena Rasulullah diturunkan kepada bangsa yang berbahasa Arab. Fa innama yassarnahu bilisanika. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan lisan bahasa yang bahasa Arab. Dan ternyata bahasa mukjizat Al-Quran itu terbukti dengan orang gak ngerti bahasa Arab tapi hafal Al-Quran. Itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kalau masuk ke Masjidil Haram atau siapapun lah kita, itu anak-anak baca Quran tapi ditanya ente dari mana? I'm from misalnya Indonesia dan segala macam. Apalagi itu ada viola siapa itu, Fanny Viola itu termasuk perempuan dari Padang yang suaranya itu excellent banget itu. Nyanyi Celine Dion, qiraatnya juga oke. Every night in my dreams I see you, I feel you. Itu giliran ngaji surah Tabarok, Masya Allah. Tabarakallah. Itu dari Padang tuh Pak. Itu subscribernya itu lebih dari 1 juta saya analisa. Jadi lisannya itu memang Al-Quran udah disetel cocok dengan manusia. Jadi siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh nyetel dengan lisannya manusia, tidak hanya terbatas kepada bangsa Arab. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian. Cukup Pak Haji Mulkan, Pak Hamzah. Ya mudah-mudahan kita min ahlil jannah. Allahumma amin. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tahun 2024 dipimpin oleh putra yang terbaik. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.